Ya ini kan dari PP Al-Hamidi itu kan kita bisa dianggap ideal untuk menikah. Itu kan ketika kami artikan ketika mustahab kan begitu. Kami artikan dari Al-Hamidi itu ketika mustahab itu ketika yajidul uhbah dan taib. Tapi kalau hanya dijawab seperti itu, menurut kami itu masih belum bisa dianggap waktu ideal untuk menikah. Kenapa? Karena di sana itu hanya dua qayyid, yaitu uhbah dan taib. Yang mana kita itu ketika ingin menikah itu harus ya kalau tentang taib dan uhbahnya kami sepakat, namun harus ditambahi juga, yaitu harus memang mempunyai ilmu atau mengetahui ilmu dalam pernikahan seperti yang disampaikan dari muslimin. Kemai baru tuh mak. Ini kan kok maksud kami kan tadi maksudnya mendeki yayasan punya obengah itu tidak diperbolehkan tidak hanya untuk pendidikan tapi untuk kemaslahatan ammah. Wis tak nyambung. Mat sekali lagi. Enggak, ini Al-Hamidi yang lintas madhab. Coba saya tanya. Setelah itu langsung kami serahkan ke ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama di sini kalau membahas Syafi'i ya. Syafi'i di sini rata-rata ulama Syafi'iyah di sini tidak memperbolehkan ya. langsung ibarat Tidak memperbolehkan kecuali ada darurat. Nah, darurat ini tetap yang diperbolehkan ketika ada darurat. Daruratnya itu yang kembali terhadap madrasah ataupun wakafan. Juga teman-teman tadi baca wis tahu saya nanggapi teman-teman. bentar, ya Sampai ya dengan Iqra saya saja. wafta ibnu sholah wadakaros rofi'i itu konteksnya tetap istagna, madrasahnya itu ya soki lah madrasahnya lebih ya, itu yang diperbolehkan ketika lebih. Nah di sini walaupun dari Hanafi sekalipun ada bahasa indal hajati. Nah indal hajati di sini tetap hajatnya itu kembali terhadap madrasah tetap. Jadi kalau melihat dari rata-rata ulama sepakat di sini kalau yang tidak kembali terhadap wakaf ataupun madrasah itu tidak diperbolehkan baik ada darurat, hajat, istighna tersebut. Ini coba yang Hanafi sama yang dibacakan oleh di belakang tadi ini. Ya. Al-Bahrul Ra'iq ini. Wa dzakara annal qayyima law aqrada malal masjidi liya'khuduhu indal hajati wa huwa arzun min imsakihi fala ba'sa bihi. Ya, fala ba'sa bihi udah cukup. Jadi tetap kesimpulannya semua dari bahasa ada bahasa doror indal haja ataupun istighna itu yang tetap kembalinya terhadap madrasah gitu loh. Berarti memang sekalipun lintas madhab pun hajat darurat itu memang dalam rangka untuk pendidikan itu sendiri, bukan hajat, bukan maslahat yang kembali pada orang yang berhutang tidak punya kepentingan dengan itu. Yayasan itu dibentuk untuk mengelola pendidikan. Sehingga kata madhab Hanafi barusan, kalau memang nanti diambil ketika butuh dan itu lebih aman jika dihutangkan, maka boleh. Dan semangat dari ibarat itu adalah semangat tetap pada pendidikan, bukan pada kepentingan pribadi atau personal. Kami serahkan pada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motor selangkung luar biasa dari para perumus dan juga peserta. Sebelumnya sedikit saya beri ulasan dari Mufti Mesir Al-Azhar tentang al-malul am yuqsad bil malil am al-malul ladzi laisa mamlukan li ahadin milkan khasan. Misalnya di sini kal masajid wal madaris wal mustashfayat dan seterusnya. Kemudian penggunaannya ini ada satu yang disampaikan oleh beliau, wal khulafa'ur rasyidun was salafus salih kanu qudwatan thayyibah fit ta'affuf 'anil amwalil 'ammah allati hiya haqqul muslimin jami'an fakanu la ya'khuduna min baitil mal illa lihajatihim ad-daruriyah. Jadi memang hanya pada taraf darurat saja. Kemudian beliau mengutip dari makolahnya Sayyidina Umar yang ada di dalam kitab Ashbah wan Nadhair itu,
Inni anzaltu nafsi mimma lillah bimanzilati walil yatim in ihtajtu akhadtu minhu fa idza aisartu radattuhu wa in istaghnaitu ista'faftu. Kemudian pakai ayat tadi wa man kana ghaniyan falyasta'fif dan seterusnya. Artinya apa? Di sini memang seperti yang dirumuskan tadi, semua konteksnya itu konteks darurat. Sementara berhutang itu nanti juga ada tarafnya. Kalau masih bisa berhutang kepada saudara, masih bisa berhutang kepada yang lain, ya belum diperbolehkan. Jadi kalaupun ada keterpaksaan berhutang, hutangnya itu ya hutang yang darurat. Tapi sekali lagi saya rasa masih belum untuk untuk putranya itu kan masih bisa misalnya berhutang kepada yang lain. Sebab ini sekali lagi betul-betul perlu menjaga ihtiyatnya. Jadi saya rasa sudah sama persis seperti yang disampaikan, dan juga kita belum berani kalau kemudian melenceng dari ulama yang dulu. Tetapi itu tadi, kalau memang sudah tidak ada tempat berhutang kecuali di situ, maka masalah berhutangnya sudah masuk doruri, sama seperti di kitab-kitab fikih yang lain itu kan ada istilah hutang untuk darurat karena tidak menemukan yang lain itu. Terima kasih disampaikan kami dari tim Sahih. Bolehkah Ibu Nyai meminjam uang yayasan untuk dijadikan modal bisnis selain konteks uang tunjangan yang diperbolehkan? Jawabannya adalah tidak boleh. Jawabannya tidak boleh. Al-Fatihah. Kita pindah ke nomor 2. Masih semangat ya? Ini nomor 2 bagi yang masih jomblo, dengan tema momen ideal mencari pasangan hidup. Jadi bagi yang jomblo ini, Sail PP Al-Mubarak lan bulan. Sailnya ada ya? Ada. Deskripsi masalah. Sebagian santri yang hampir lulus atau sedang di masa tugas, banyak yang sudah mulai mencari pasangan hidup, baik sebatas berkenalan, pendekatan, berpacaran, atau bahkan ada yang sudah bertunangan. Proses tersebut dianggap penting dilakukan karena hampir tidak mungkin melakukan pernikahan tanpa adanya proses sebelumnya. Hal tersebut terkadang kala didasari alasan yang bersifat pribadi, semisal merasa sudah cukup umur dalam kurung matang, atau merasa sudah menemukan sosok yang pas untuk dijadikan kekasih, sehingga dianggap perlu untuk menjalin ikatan yang lebih serius dalam kurung abekalan. Agar tidak didahului oleh pihak lain, konsekuensinya ia akan menjalani masa tunangan yang tidak sebentar, 2 tahun atau lebih, karena harus menunggu lulusan terlebih dahulu sebelum melaksanakan proses pernikahan. Bahkan seringkali pihak wanita agak memaksa karena merasa sudah terlalu lama menunggu. Hal itu juga seringkali mengganggu atau menghambat konsentrasi santri dalam menunaikan kewajiban dan tugasnya. Bahkan banyak yang menikah sebelum lulus
dan masa tugasnya selesai, menyimpang dari rencana awal karena tekanan pihak keluarga perempuan, dan banyak yang menilai tindakan semacam itu dalam kurung abekalan menikah saat tugas sebagai bentuk tidak profesional dalam melaksanakan kewajiban. Ada juga yang didasari faktor kekeluargaan, semisal si lelaki merupakan anak pertama dan pihak keluarga merasa sedang membutuhkan sosok menantu yang dapat mengisi kekosongan peran di tengah keluarga tersebut. Ada juga yang dijodohkan oleh keluarga karena alasan mempererat kekerabatan. Sebagian karena faktor lingkungan, semisal mayoritas kerabat, tetangga dan teman sebaya sudah beristri, membuatnya merasa tak nyaman apabila belum menikah dalam kurung pak ngompakin otabe kederui. Demikian seiring berbuntut perceraian karena tidak mempertimbangkan kematangan berpikir dan kesiapan mental pihak yang berkaitan, yang akhirnya akan mewariskan janda terlantar dan anak-anak terurus. Sebelum kami masuk kepada sub A, yang masih tidak paham terkait deskripsi, kami angkat 3 penanya dulu. Kalau memang tidak ada, langsung saya angkat sub A. PP Karangturin, PP Al-Falah Bangkalan. Ini sessionnya, makanya dengarkan kalau moderator ngomong ini. Sessionnya yang mau menanya terkait deskripsi maktuba. Yuk, coba. Mikrofonnya. Terima kasih waktunya. Kami di sini agak sedikit gimana ya? Kayaknya as'ilah dengan pertanyaannya atau cerita dari ini tidak ada sangkut pautnya kayaknya. Karena di sini, di deskripsi ini cuma bercerita atau bagaimana ya, curhat lah seperti itu, abekalan tepana tugas seperti itu. Nah, tapi pertanyaannya dilihat dari berbagai aspek di atas, sebenarnya kapan dan bagaimana seseorang dianggap ideal untuk bertunangan atau menikah dari sudut pandang agama, kan seperti itu. Ini kan tidak ada antara kolerasi antara deskripsi dengan pertanyaannya. Tapi ini ada pertanyaan dari tentang deskripsinya ya. Kalau memang ini perlu ditanyakan, kalau menurut saya ini tidak perlu, tapi mungkin karena sudah diangkat. Apakah dari ini kan masalahnya sedang melaksanakan tugas dari pondok. Cerita dari deskripsinya. Apakah ini ada peraturan pondok yang ada peraturan pondok kepada guru tugasnya agar tidak boleh bertunangan atau abinih sebelum selesai masa tugasnya, seperti itu. Oke. Ya, tapi ini kayaknya tidak sambung, Tor. Langsung sajalah. Ya, sudah. Yang diangkat maktubah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang ditanyakan kami, ya mungkin ini kan deskripsi masalahnya ya bercerita. Tapi yang ditanyakan oleh kami di sini kan dilihat dari berbagai aspek di atas, sebenarnya kapan dan bagaimana seorang dianggap ideal. Jadi ini kan umum kan lah ya. Menurut pandangan agama bagaimana menikah itu dikatakan ideal. Yang ditanyakan kami, apakah yang ditanyakan oleh Sail ini tentang batas umurnya atau gimana? Karena nanti kalau ini tidak dibataskan, ini akan banyak dari sebagai tinjauan ini. Makanya permintaan dari kami, apakah ini dikhususkan kepada batas dari umur atau bagaimana? Saya rasa untuk pertanyaan itu nanti sampian tergantung jawabannya ada. Ya. Oke. Berarti diumumkan ya? Ya cukup. Dari Al-Falah Bangkalan.
Mikrofonnya disodorkan ke belakang. Dia jauh dari Bangkalan. Ya, terima kasih moderator atas waktunya. Yang ditanyakan kami di sini memang pertama ya soalnya seperti yang dikatakan teman-teman kami tadi, dan juga dari pertanyaannya sendiri dilihat dari berbagai aspek di atas lah, ini apakah kita bahas semua atau kita langsung klop ke agama? Soalnya dilihat dari berbagai aspek di atas, terlalu banyak aspek yang harus kita bahas. Seumpama begini, contohnya kalau kederui, kan tadi di atas ada kata-kata kederui atau pak ngompakin lah, ini hukum nikahnya gimana? Kalau dipaksa oleh pihak perempuan, ini hukum nikahnya gimana? Lah yang tidak kami paham ini, apakah kita bahas satu persatu atau langsung klop ke agama? Menurut agama nikah itu kapan? Begitu. Artinya menurut panjenengan ini, apa ini dimutlakan atau tidak gitu ya? Ya, yang dibahas ini apakah kan dilihat dari berbagai aspek di atas. Ini yang dibahas apakah langsung menjadi satu ataukah kita urut satu persatu aspeknya begitu. Iya. Artinya pertanyaan itu mencakupi ke semua dari deskripsi masalah ya. Ya. Sudah. Saya kira sudah cukup. Ini dua. Yang pertama yang agak saya tertarik dari yang pertama. Terkait masalah ini nyambung tidak nyambung itu nanti, karena ini sudah diangkat, paham ya? Nah, yang pertama, enggak ini panjang ini karena masalah perkawinan ini. Yang pertama itu masalah menghambat konsentrasi santri dalam menunaikan kewajiban dan tugasnya. Apakah dalam deskripsi ini yang mengacu pada guru tugas, dia sedang melaksanakan tugas, apakah memang dari pihak pondok ada undang-undang yang tidak memperbolehkan kawin sebelum tugasnya selesai? Paham ya Sail ya? Paham ya? Yang pertama. Yang kedua, dari kronologi hikayat dari atas ini, pertanyaannya apa langsung itu sudah mengena abokalan, entah paksa dan lain sebagainya? Saya pasrahkan kepada PP Al-Mubarak. Ya. Dari pertama dulu jawab sampean. Bismillahirrahmanirrahim ya. Di dalam deskripsi itu ada singgungan keras ya. Memandang adanya pertanyaan itu kan lewatnya dari as'ilah itu kan. Memandang aspek-aspek di atas, seseorang itu terkadang ingin menikah karena faktor teman, yakni karena temannya itu banyak menikah, maka dia kederui kan seperti itu. Ada terkadang karena faktor kekeluargaan ya, karena tidak ada untuk mengisi kekosongan keluarga maka dijodohkan. Ada juga karena faktor yang didasari sudah merasa cukup oleh dirinya, maka dia sudah ingin menikah kan seperti itu. Nah, tentang masalah Sail siapa ya? Pertanyaan pertama itu mungkin dimutlakan saja. Kalau seumpamanya di pondok itu ada peraturan itu bagaimana atau tidak ada peraturan itu bagaimana. Nah, kalau tentang yang kedua ya, tentang yang kedua itu lebih keinginan dari kami itu lebih bahas semua, diumumkan saja seperti itu. Dan terlepas dari as'ilah ini ya, ada undang-undang pemerintah Kemenak ya, ada undang-undang pemerintah Kemenak itu yang mana seseorang boleh menikah itu kecuali umur sekian. Nah, pertanyaannya itu seperti ini, ketika kita sudah merasa matang, apakah kita harus menunggu umur yang telah ditentukan oleh Kemenak itu? Itu terlepas dari as'ilah seperti itu. Tapi saya yang ada di as'ilah aja biar sampai jangan menambah pertanyaan. Ya, ini yang ditanyakan dari sudut agama, Tor. Tidak ada Kemenaknya ya. Makanya saya katakan terlepas dari as'ilah kan seperti itu, Pak Moderator. Kami untuk menjawab dua Sail tadi, orang yang bertanya dimutlakkan saja. Ya. Sudah ya. Saya
kayaknya sudah cukup. Untuk pertanyaan terkait undang-undang itu dimutlakan. Artinya kadang di sebagian pondok ada yang tidak memperbolehkan abekalan karena memang dalam sedang melaksanakan tugas dalam kurung tugas. Memang sebagian pondok memperbolehkan, silakan. Bahkan ada yang tugas beni-beni ini satu tugas. Kan ada kan ya? Nah, jadi itu dimutlakan saja ya. Nah, sekarang untuk pertanyaan satu ini. Pertanyaan, dilihat dari berbagai aspek di atas, sebenarnya kapan dan bagaimana seorang dianggap ideal untuk bertunangan atau menikah dari sudut pandang agama? Saya angkat 3 jawaban. Yang belum. Paling belakang. Paling belakang. Taswirul afkar. Karangdurin. Yang belum. Karangdurin belum. PP Al-Aziziyah Bangkalan. Kemudian Nurul Ulum Tor. Al-Ghazali Bangkalan. Nurul Ulum Tor. Tak pernah Tor ini Tor. Sudah. Perjalanan setengah jam Tor. Saya bertanya tadi Tor. Sudah. Bukan menjawab, cuma Mohon bertanya maaf, tadi Tor. mic-nya. Ayo. Mic-nya disodorkan ke belakang. PP apa barusan? Bismillahirrahmanirrahim. Salam damba berjuta asmara pada musyawirin dan para promus dan juga moderator yang tampan. Begini. Jawabannya, dilihat dari berbagai aspek di atas, sebenarnya kapan dan bagaimana seorang dianggap ideal untuk bertunangan garis miring menikah dari sudut pandang agama. Jadi jawabannya, kalau memang sudah melaksanakan kewajiban dari pondok pesantren dan juga sudah mampu untuk membayar mahar ataupun semacamnya, dan untuk bisa menafkahi ataupun bagaimananya. Maksud dari teman kami begini Tor. Ya. Nah, begini ya. Kami itu dari semalam sampai sekarang sudah hampir setengah hari, hampir tidak berguna sama sekali. Iya, ini berguna sekarang Mas. Iya. Ya, coba. Aku benci keadaan ini. Jadi begini Tor. Seseorang itu bisa dianggap ideal untuk menikah ialah ketika memang dia itu sudah mapan ya, dan di sisi lain juga statusnya bukan mustaqil bil ilmi. Bisa difaham moderator? Iya. Tunggu. Berarti dari Taswirul Afkar Kedungdung ya. Taswirul Afkar Kedungdung itu idealnya untuk nikah atau tunangan itu melaksanakan kewajiban pondok, mampu untuk membayar mahar dan menafkahi, dan yang keempat sudah mapan ya. Silakan ibaratnya Mas, biar manfaat sampean hidup di sini. Coba ibaratnya. Untung semalam pentak itu mau petedungnya 5 tahun. Karena aku bukan moderator Mas tadi malam. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Lin nikah ahkamun muta'addidah pada. Wa laisa hukman wahidan. Wa dzalika taba'an lil halati allati yakunu 'alaiha syahsu. Wa ilaika bayanu dzalik. Ila angkol ar-rabi al-afdal tarkuhu wa dzalika idza kana yajidu al-uhbah walakinnahu laisa muhtajan ila nikah
li'anna nafsahu la tutawwik ilaihi wa kana munsyaghilan bil ibadah aw munqati'an li talabil ilmi. Fa inna tafarrugha lil ibadati wa talabil ilmi afdalun minan nikah fi hadhil halah. Ampun situ sawah. Berarti saya tanya dulu ke PP Tasurafkar, berarti menurut panjenengan karena ini dalam rangka tugas, berarti ada mustaghilan bil ilmi, berarti itu tidak termasuk ideal berarti ya? Iya. Oke. Silakan yang barusan yang diangkat oleh moderator. Mana? PP Al-Aziziyah, ya silakan. Kami menanggapi dalam pertanyaan di atas, kapan dan bagaimana seseorang dianggap ideal untuk menikah atau bertunangan dari sudut pandang agama. Waktu yang ideal itu di saat orang tersebut balik dan memiliki keinginan untuk melakukan wate, dengan catatan orang tersebut memiliki biaya untuk mahar dan nafkah setiap hari dan lain-lain. Jikalau orang tersebut tidak memiliki kesiapan dalam mahar ataupun nafkahnya, maka lebih baik jangan menikah dulu, karena di dalam hukum Islam lebih mengedepankan kesiapan dalam calon menantin. Dan Islam sendiri sangat menganjurkan untuk menikah karena dalam sudut pandang agama merupakan ibadah dan perbuatan yang akan menuntun kita kepada kebaikan. Karena dengan menikah kita akan terhindar dari zina. Begitu. Paham? Langsung baca saja ibaratnya. Coba baca ibaratnya. Yang ada nikah bimakna zaujati litaikin lahu bitawaqani lil wad'i in wajada uhbatahu min mahrin wa quswati faslit tamkini wa nafaqati yaumihi tahsinan lidihni sawa'un akana mustaghilan bil ibadati amla wa illa bi an faqada uhbatahu fatarkuhu aula. Ya. Terus yang terakhir yang diangkat barusan PP Al-Ghazali. Sampean sudah tadi Al-Saidi ya. Yang belum. Iya ya nanti. PP Al-Ghazali. Di sini ya Dor. Di sini seseorang bisa dikatakan ideal dalam untuk menjalani suatu pernikahan itu dalam sudut pandang agama itu orang siap untuk menikah ketika mempunyai pertama itu nafkah untuk membiayai sang istri, dan yang kedua di sini ketika orang tersebut tidak mempunyai kewajiban untuk mencari ilmu atau kewajiban ngabdi kepada pondoknya, seperti itu Pak. Ibarat sama dengan jawaban yang pertama tadi itu Pak. Jawaban yang pertama? Ya. Yes. Ada yang beda. Yang beda dari belakang dulu. Nas PP Lanbulan, Nas. Iya nanti. Nas coba. Coba yang Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk menjawab pertanyaan kapan seseorang itu dianggap ideal untuk bertunangan atau menikah. Jawaban dari kami itu orang yang bisa dianggap ideal dalam menikah atau bertunangan ketika sudah memiliki keinginan untuk yahtajun ilal wad'i dan juga memiliki khutbah. Pakai bahasa Hindu. Kalau pakai bahasa Arab saya nggak ngerti. Pakai bahasa Hindu itu. Coba. Ya, yang kedua juga kriteria kriteria orang yang bisa dianggap ideal itu ketika memiliki biaya untuk menafkahinya. Juga mempunyai ilmu yang memadai dalam artian dalam
pengetahuannya itu hukum menikah atau kriteria berumah tangga. Itu banyak kriteria orang yang bisa dianggap ideal. Menurut pasangan yang bisa dianggap menemukan pasangan yang bisa dijadikan istri ya gitu. Kalau nggak menemukan kan nggak bisa menikah. Oh iya. Kalau nggak menemukan jangan pakai. Gini Pak. Mau apa sampean? Mau nambah. Sebenarnya sebelum kita menjawab sub A ini, kita tahqiqul masalah dulu. Iya, coba. Masalah ideal. Sebenarnya Sail ini mengharapkan ideal itu seperti apa? Iya. Apakah ideal yang dimaksud Sail ini dimaksud mustahab apa wajib? Karena setiap orang yang sudah memenuhi semua syarat atau sebagian syarat itu semuanya sudah bisa dikatakan ideal. Karena perincian ideal di sini bisa itu mustahab, bisa itu wajib. Sekalipun seseorang mempunyai sudah taukon, mempunyai hajat ingin menikah, sudah uhbahnya tercukupi, itu ideal. Sekalipun tidak ada sekalipun tidak taukon, sekalipun tidak ada uhbah, namun taukon itu ideal. Ini beda. Makanya tahqiqul masail dulu. Yang dimaksud ideal Sail ini seperti apa? Mengartikan ideal itu. Coba. Saya tanyakan. Menurut panjenengan ini langsung secara global dulu. Menurut panjenengan yang ideal itu ada berapa di Subay? Ini. Coba. Ini. Apa saja sampean? Menurut panjenengan. Menurut sampean apa saja menurut Nas? Ada 2. Apa? Ada sunnah, ada wajib. Idealnya. Idealnya bukan konsep kewajibannya. Ada di sini ada 6. Beda makanya. Ada 6. Iya. Ada 6. Yang beda. Asaidiyah beda banget. Asaidiyah mikrofonnya dikebawahin kalau belum diangkat oleh moderator. Coba saat terakhir. PP. Kalau minta yang belum Tor di sini loh. Yang beda. PP. Tor di sini Tor. PP Asaidiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir. Terima kasih moderator. Ternyata. Coba. Langsung saja sampai saja. Coba. Ini saya tawarkan ibarat yang keren yang mungkin tidak dimiliki oleh teman-teman di kitab Al-Ulama Al-Uzzab. Karangannya Syekh Abdul Fattah Ghadduh. Punya banyak. Saya Mas begini Mas, begini. Sampean biar gak kemana-mana. Sampean langsung. Iya. Idealnya dulu kemudian baca ibarat. Coba. Idealnya ketika inin tafat al-afat wajtamaat al-fawaid. Nah, itu dikatakan ideal untuk melakukan ya ini Bang. Coba. Fa inin tafat fi haqqihi al-afat wajtamaat al-fawaid bi angkana lahu malun halalun wa khuluqun hasanun wa jiddun fid dini tamun la yashghuluhun nikahu anillahi ta'ala wa huwa ma'adzalika syabun muhtajun ila taskinish syahwati wa munfaridun yahtaju ila tadbiril manzili wat tahassunu bil ashirati fala yumaro annan nikah afdalu lahu ma'a ma fihi minas sa'i fi tahsilil waladi. Coba sampean begini saja. Apa? Idealnya iya ini. Sebut. Pakai bahasa Indo saja. Biar nanti yang menanggapi teman-teman itu paham ke sampean. Iya. Gini lah. Sebelum saya jelaskan, saya ingin bercerita terlebih dahulu. Kalau cerita nggak usah. Saya angkat. Iya ini saya jelaskan. Iya saya jelaskan. Sudah. Saya jelaskan. Idealnya yang pertama adalah makanya kalau sampean diangkat jangan bercerita nggak diangkat nanti. Iya ini saya jelaskan. Fokus pada penjelasan. Ya fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Jadi yang disebut sebagai ideal. Kalau sampean ngotot masih berkomentar tanpa dipandu oleh moderator, mohon maaf. Kan belum diselesaikan ini penjelasannya makanya moderator. Makanya ini dikat oleh moderator. Moderator bagus. Kira-kira moderator paham enggak kepada penjelasan saya? Sudah. Ya sudah. Begini saja. Tor.
Begini saja, yang simple saja. Ini, Yang ini simple Tor. saja, Ini nanti Tor. saya angkat sampai. Simple. Ini simple. Coba Dengan panduan moderator ini Tor. Alhamidiyah dulu. Ya Allah. Maren. Yang simple. Takbir. Katanya yang belum pernah Tor. Di sini Tor. Nanti mas. Coba langsung. Oke malam Tor gitu Tor. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Simple ya, coba. Iya. Di sini masalah waktu yang ideal untuk menikah ya. Yaitu untuk batasan umur itu tidak ditemukan. Namun demikian disunahkan bagi orang yang siap jasmani dan rohaninya untuk segera menikah. Yaitu yang dimaksud kebutuhan seks dan kemampuan dalam segi finansial. Sudah. Yaitu mas kawin dan nafkah. Sudah ya. Ada 2 ya. Gini. Kalau mau tanya batasan ideal itu tidak ada, tapi cuma ada ancer-ancernya gitu loh. Yang pertama di sini adalah taik dan yang kedua adalah wajada ahbatah. Cukup udah itu, jangan repot-repot. Iya. Saya angkat dari Alhamidiyah. Kriterianya idealnya itu ada 2. 1 taik, 2 wajada uhbah. Saya angkat yang iktirad kepada Alhamidiyah. Apa namanya mas? 1 yang belum. PP Darut Tauhid Angelan Sampang ya. Ini yang belum. Yang belum. Ini yang belum paling belakang. Yang belum. Taswir Afkar Tor belum. Yang belum. Paling belakang belum. Yang belum di belakang yang belum. Ini Taswirul Afkar. PP Taswirul Afkar. Teketela itu yang di depannya Taswirul Afkar itu. Iya. Nurul Huda, kemudian Asaidiyah. Taswirul Afkar. Lan Bulan, sebentar. Lan Bulan 3 yang datang ke sini. Benilan bulan melolok, yang lan bulan banyak hadir. Oke. Coba. Mas, baca ibaratnya dulu ya. Gak usah. Gak usah sampai, gak penting itu nyata. Coba yang di belakang, Angelan. Katanya baca ibarat. Sampian yang perlu ditanggapi, ideal dari Al-Hamidiyah itu hanya 2. 1 taik, nomor 2 wajada ukhbatahu. Coba. Mikrofonnya. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk waktunya pada Bapak Moderator. Kami ikuti saran moderator yaitu baca ibarat dulu. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Ini pertama. Makanya tolong disimak terlebih dahulu. Memang dalam secara umum kesunahan ideal itu kami fokus kami katakan itu sunnah. Sepakat itu kami katakan itu yang kategori sunnah. Tapi tidak semerta-merta itu ideal itu sunnah hanya mengekor pada taik dan wajib uhbatun nikah sedemikian. Karena seseorang itu ketika dia tidak dalam waktu belajar, makanya di atas itu dalam deskripsi itu disebutkan mahasiswa kan sedemikian. Ada sebagian mahasiswa itu melangsungkan nikah di waktu dia belajar dan juga di waktu dia bertugas, sehingga dampaknya ya seperti di deskripsi tadi. Tapi kalau hanya difokuskan kepada taik dan wajib uhbatan nikah itu menurut kami masih belum bisa dikatakan ideal. Karena ketika dia nanti hanya difokuskan kepada itu tapi dia tidak bisa untuk memenuhi kewajiban belajar hal-hal yang wajib seperti sholat, hal-hal yang diwajibkan di sholat itu dia masih belum bisa disunahkan nikah sedemikian. Kalau hanya dipatokan kepada wajib atau taik itu, makanya yang lebih tepat itu taik, wajib dan juga sudah memenuhi kriteria pesantren Pak. Iya taik wajib masak gak paham kan sedemikian.
tapi juga harus sudah bisa memenuhi kewajiban-kewajiban di waktu dia belajar seperti kewajiban sholat, kewajiban-kewajiban yang ada di sholat. Sedemikian. Baca ibaratnya. Baca ibaratnya yang mustaghilan bil ilmi. Ta'limul mutalim ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin i'lam bi annahu la yaftaridu ala kulli muslimin talabu kulli ilmin wa innama yaftaridu alaihi talabu ilmil hal kama qala wa afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul ilmi hifdzul hal wa yaftaridu alal muslim talabu ma yaqulahu fi halihi fi ay halin kana fa innahu la budda lahu minas shalah fa yaftaridu alaihi ilmu ma yaqulahu fi sholatihi. Sedemikian. Terus kami lanjutkan bi qadri ma yu'addi bihi fardhos shalah. Jangan dibaca semua, Mas. Iya. Yang masuk saja. Ya tadi itu wa yaftaridu alaihi ilmu ma yaqulahu fi shalah bi qadri ma yu'addi bihi fardhos shalah. Kami tahu Pak kalau sampean itu cerdas tapi mungkin itu harus dilengkapi sedemikian. Makanya ila aqali annama yatawassalu bihi ila iqamatil fardhi yakunu fardhon sedemikian. Oke. Yang dikasih waktu, barusan yang dikasih waktu. Yang dikasih waktu. Yang dikasih waktu. Lan bulan. Belakang Lan bulan dulu ya. Lan bulan dulu. Masa TK? Oh ya sudah. Nurul Huda. Nurul Huda dulu. Nih ser mulai bergelar. Ya terima kasih waktunya. Coba. Yang di sini kami paham ya yang di. Ya paham. Oh ya silakan monggo. Di sini kami agak tidak setuju ketika memandang taik dan wujubul uhbah. Karena di sini berkaitan dengan tugas dari pondok sehingga berkaitan dengan tuntutan ilmu. Maka dari itu kami ditegaskan lagi untuk memenuhi kewajibannya yaitu mencari ilmu. Kami ambil ibarat dari kitab Fathul Bari. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun qala Syafi'i wa man lam yatuk nafsuhu ila dzalika fahabu ila ayyuhalliya li ibadillah qala wa qadarullahu ta'ala wal qawaidu minan nisa ila anqal wal qismu salisu ay yakuna mu'tadila syahwati in sabara nafsuhu anhu sabara wa in hadasa bihi fasadat fala yahluha luhu min ahadi hamrayni imma ayyakuna mustaghilan bit ta'ati aw mustaghilan bid dunya fa in kana mustaghilan bit ta'ati min ibadatin aw ilmin fatarkuhu lin nikah tasawulan li ta'ati afdalu lahu aula. Jadi karena di situ karena masih menjalankan kewajiban yaitu mencari ilmu maka nanti dulu selesaikan dulu baru dikatakan ideal ketika selesainya itu. Oke ya, sama dengan Darut Tauhid Injilan dari Lan Bulan terakhir. Simpel saja tanggapannya. Ya ini kan dari PP Al-Hamidi itu kan kita bisa dianggap ideal untuk menikah. Itu kan ketika kami artikan ketika mustahab kan begitu. Kami artikan dari Al-Hamidi itu ketika mustahab itu ketika yajidul uhbah dan taik. Tapi kalau hanya dijawab seperti itu, menurut kami itu masih belum bisa dianggap waktu ideal untuk menikah. Kenapa? Karena di sana itu hanya dua qaid yaitu uhbah dan taik. Yang mana kita itu ketika ingin menikah itu harus ya kalau tentang taik dan uhbahnya kami sepakat. Namun harus ditambahi juga yaitu harus memang mempunyai ilmu atau mengetahui ilmu dalam pernikahan seperti yang disampaikan dari Darut Tauhid tadi ilmul hal. Nah, yang mana dalam Mausu'ah Fikih juga dijelaskan ketika kita ingin masyru' terhadap sesuatu maka harus mengetahui ilmu pada waktu itu. Dan juga di sana itu sangat mengumumkan tidak mempeta-peta antara orang yang tidak dalam keadaan mencari ilmu ataupun takhallilil ibadah dan lainnya. Padahal dalam istighol bil ilmi di situ ada dibedakan oleh ulama. Ketika kita dalam keadaan mencari ilmu seperti konsepnya Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu al-uzubah afdol, tarkun nikah itu afdol.
Di situ. Karena kenapa? Karena ketika kita menikah itu akan yusawisul fikroh. Nah, itu akan tidak bisa. Makanya menurut kami untuk menjawab pertanyaan ini itu untuk bisa dianggap ideal itu harus idul uhbah dan taik dan mempunyai ilmu dan harus intafat seperti yang disampaikan As-Sa'idiyah itu dalam kitab Nihaya. Apa itu? Iya. Itu intafatil fawaid, intafatin afad wajtama'atil fawaid. Ya kami bacakan tentang itu. Karena begini, kita itu harus menghukumi dalam Saya minta ibarat yang yushawisul fikroh. Ya. Ibarat itu artinya tidak harus taik dan wujubul utbah, artinya masih banyak ideal kriteria yang ideal. Coba baca ibarat itu. Ya, ini dalam kitab Ihya itu kan baca. Ya, kalau yang diminta moderator baca kitab Ihya fa'in qulta. Ini kan saya sudah baca. Iya. Fa'in qulta famin amanil afat famal afdallahu at-takhalli lil ibadah awin nikah fa aqulu yujma'u bainahuma li anna nikaha laisa mani aminat takhalli li ibadatillahi min haitsu innahu aqdun walakin min haitsul haja ilal kasbi fa in qadara alal kasbil halal fa nikahu aidan lahu afdal. Lalu ila angqol wa in kana ibadatuhu bil ilmi wal fikri wa sayyiril batin, ini ilmu tasawuf sayyiril batin wal kasbu yushawisu alaihi dzalika fatarkun nikah afdal. Dan juga ini untuk bisa dianggap ideal itu harus intafatil fawaid, intafatil afad dan juga harus ijtama'il fawaid seperti konsep yang diusung oleh Imam Al-Ghazali yang di dalam kitab Ihya itu dijelaskan yang dibacakan tadi. Man tazawwaja faqad rakana ila dunya yad'uhu dzalika ila rukuni ila dunya fahadhihi majami'ul afat wal fawaid. Maka ini fal hukmu ala syakhsin wahidin bi annal afdal lahu an nikah awil uzubah mutlaqan kusurun anil ihata bima jami hadil umur bal tuttakhadu hadil fawaid wal afat mu'tabaran wa muhakkaman. Ini wa yu'radul muridu alaihi nafsahu fa in intafat fi haqqihil afat ini wajtama'atil fawaid bi angkana lahu malun halalun wa khuluqun hasanun wajiddun fid dini. Ini mempunyai ilmu dalam menikah tamun la yashghuluhun nikah anillah wa huwa ma'adzalika syabun muhtajun ila taskinis syahwa wa munfaridun yahtaju ila tadbiril manzil wa tahassun bil ashirati fala yumari fi anna nikah afdal lahu. Ini bahasa. Makanya kita itu harus menggabungkan antara konsep yang diusung oleh Imam Ghazali untuk menjawab pertanyaan ini. Ya, sudah saya simpulkan ke PP Al-Hamidiyah. Setelah Al-Hamidi kami langsung serahkan ke Bapak Prumus untuk memberi arahan biar gak ambigu. Iya. Terus begini Al-Hamidi, yang pertama kalau memang panjenengan itu mengusung kedua ideal terkait ada taik dan ubah, ternyata ibarat-ibarat dari teman-teman itu masih banyak. Ada yang harus ittifaq, ada yang harus ketika mustaghilan bil ilmi itu tidak usah. Karena juga mustaghilan bil ilmi harus mempersiapkan dan memang betul-betul tahu terkait akdun nikahnya, akad nikah terkait nikahnya. Artinya tidak sekecil itu kriteria ideal nikah. Kalau memang sekecil itu kemungkinan semuanya bisa kayak gitu. Paham ya? PP Al-Hamidi paham ya? Ya itu langsung tanggapi panjenengan dan ibaratnya. Coba Adi Al-Ghazali itu tanggapi. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kan masalahnya yaitu masih ada kriteria-kriteria yang lain, yaitu di sini kan pertanyaannya tentang masalah ideal menikah, yaitu untuk taik dan mampu atas biayanya. Terus masalah ada embel-embel yang lain, itu masalah lain. Yang penting batasan yaitu waktu ideal menikah itu adalah taik dan mampu untuk biayanya. Untuk masalah yang lain itu hukum lain gitu. Sampean bentar. Tanggapi saja. Punya teman-teman sampean tanggapi, jangan gini. Sebetulnya pendapatnya gini. sendiri. Coba. Kita beda persepsi ya antara saya dengan musawirin. Ada yang membahas min haisu idealnya tok. Yang kedua ada min haisu mencari ilmunya, di dalam mencari ilmunya. Makanya di sini kita harus bedakan dulu, kalau tidak mencari ilmu kayak apa, kalau yang mencari ilmu yang ideal gini-gini, kalau tidak mencari ilmu ya gini-gini.
Makanya kalau secara fikihnya gitu loh, tidak masih tidak menyentuh terhadap mencari ilmu tidaknya, itu yang ideal ketika udah taik dan atau bisa mampu dalam ba'ah Ya, gitu loh. sudah. Kalau membicara tentang masih mencari ilmunya ya beda lagi. Sudah. Makanya Coba kita harus bedakan. Coba Al-Hamidi sudah ya. Dari Sudah. teman-teman itu Bentar, baca Iqor dulu. membahas taik itu Ya, tidak ada sudah. kajian Saya kira, taik. saya kira dari jawaban dari awal sampai sekarang itu saya kira titik poinnya ke itu aja. Biar kita ada mengerucutnya pada untuk pertanyaan, saya kira kami pasrahkan ke Bapak Ini sebentar Pak. Brumus. Ini coba Karena dari di Al-Himidiyah teman-teman itu kan terakhir, Tor. dalam masalah Menjawab taik. sebelum Sebentar. Dalam masalah taik di teman-teman itu tidak ada kajian yang utuh. Taik Iya, itu sebatas iya. mana? Iya, Itu iya. apakah kentero? Apakah bagaimana itu? Mohon Lan Bulan mic-nya diturunkan. Saya langsung. Tor, satu lagi Tor. Mungkin ini bisa jadi rumusan nanti Tor. Nurul Ulum sih. Saya langsung ke Bapak Prumus. Jawaban dari teman-teman itu hanya mengarah ada dua ideal tapi terkait taik dan wajada ukhbah. Kemudian dari teman-teman itu iktirad dengan masalah itafatnya, kemudian masalah mustaghilan bil ilminya disinggung, kemudian harus tahu ilmu ketika kita terkait pernikahan tersebut. Jadi itu di musawirin perlu dipertimbangkan kayak gitu. Tidak harus hanya dua ideal. Kami langsung serahkan ke Bapak Prumus untuk memberi pencerahan terlebih dahulu. Ki, terima kasih lagi. Memang sulit ini untuk pertanyaan deskripsi kali ini. Yang ditanyakan kalau dilihat dari berbagai aspek di atas, kapan dan bagaimana seorang dianggap ideal untuk bertunangan atau menikah dari sudut pandang agama. Untuk lebih mudahnya kan kita fahami dulu dalam kondisi ikhtiar, lalu kita bandingkan dalam kondisi tarik ulur. Jadi ada dua kerangka yang harus sampean pahami untuk menjawab persoalan ini. Dalam kondisi ikhtiar dulu, orang itu ideal menikah kapan? Atau bahasa kitabnya itu kapan seseorang disunnahkan untuk menikah, kan demikian. Sebagaimana ibarat yang sampean baca tadi yang masuk, secara umum seseorang itu dianjurkan untuk menikah atau terjemahannya ideal untuk menikah manakala sudah punya uang sendiri atau sudah mampu untuk membiayai proses pernikahan dan nafkah sehari semalam. Kemudian taik lil wat'i trobiniah ya kasrah. Lagi taik lil wat'i itu pemahamannya apa trobiniah? Genje. Nah, taik. Dua poin ini merupakan ideal untuk menikah dalam kondisi ikhtiar, dalam kondisi tidak ada tuntutan tarik ulur dengan kesibukan yang lain. Pertama, punya uhbah, punya biaya, kemudian dia sudah terobiniah, sudah libido, sudah gence. Lalu bagaimana kondisi ini jika kita dalam situasi monduk letrobinia? Nah ini yang ditanyakan kan poinnya di sana. Dia monduk tapi posisi trobinia. Katakanlah ya legence atau dia sedang bertugas trobinia. Maka demikian ini idealnya seperti apa? Apakah tetap menikah yang afdol, kita bahasakan yang ideal? Kita jawab pakai konsep saus, lagi pakai konsep. Jadi dalam kondisi kita sedang bertugas, kondisi masih di dalam pondok,
apakah ideal yang harus kita lakukan? Abinih atau tetap bertugas atau tetap munduk? Mungkin tadi teman-teman sedikit menyinggung ilmunya yang dicari itu kewajiban ilmu apa? Ilmu fardu kifayah atau ilmu fardu ain? Nanti itu juga bisa menjadi pertimbangan. Ketika bertugas ini atau rok guru atau tetap menikah, itu juga akan menjadi pertimbangan. Jadi yang ideal menurut kondisi ketika kita sedang diberi tugas oleh guru. Sementara kita sudah terobiniah, biaya sudah punya semisal lagi. Atau kita sedang cari ilmu yang kita cari fardu kifayah. Bagaimana fardu kifayah bertentangan dengan istihbabun nikah atau fardu ain. Nah itu coba, itu yang perlu ditahkikan saja. Jadi kondisi yang mana tarik ulur. Kita fahami bertugas itu ta'arud antara istihbabun nikah dan perintah guru. Bisa jadi demikian sampean pahami. Ketika di pondok pesantren itu ta'arud istihbabun nikah dan fardu kifayah. Atau sampean nanti bisa mencari solusi, kalau memang ta'arud maka tetap yang dimenangkan ini. Tapi kalau masih bisa dilaksanakan menikah tanpa mengganggu tugas perintah dari guru atau tanpa mengganggu belajar di pondok pesantren, kan belajar kan tak kudu menduk. Atau menduk kan tidak mengganggu pernikahan, mulai seminggu sekalian baterai lu ngecas kan bisa, tidak mengganggu. Ya kenapa tidak lah, itu yang sampean nanti. Jadi ada beberapa perincian. Jika memang ta'arud harus memilih salah satunya, maka apa yang harus dimenangkan? Jika memang bisa diakomodir semua, bisa bersinergi, ya kenapa tidak? Nah itu kan perlu ibarat tahqiq. Nah, pun hanya itu yang mungkin bertambahan dari beliau. Berarti arahan dari Bapak Prumus ini, di saat kita melaksanakan kewajiban bertugas, kemudian kita ingin lapidonya sudah naik, ingin mau nikah, apa kita ini nikah dulu atau kita melaksanakan kewajiban dulu, paham ya? Atau digabung keduanya, nikah kemudian kita nikah sambil bertugas, seperti apa yang dilontarkan oleh Bapak Prumus, ngecas tugas dan lain sebagainya. Paham ya? Paham yang diminta di Bapak Prumus ya? Apakah menikah dulu? Apakah kita berhenti apa langsung melanjutkan tugasnya belum menikah? Paling belakang. Paling belakang. Pokoknya paling belakang. Ya. Yang lain. Pokoknya paling belakang. Ini As-Saidiyah. PP Mambaul Ulum Bata-Bata. As-Saidiyah. Pokoknya paling belakang. PP Karangdurin. Al-Hamidi tunggu. PP Taswirul Afkar. Tunggu. PP Miftahul Ulum Betet Pamekasan. Ya, nanti itiratnya nanti. Coba dari Bata-Bata. Paham ya yang ditanyakan Bapak Prumus ya? Oke. Ya, jadi begini moderator. Nanti kalau memang kasusnya seperti yang dikatakan Bapak Muharir tadi, maka ini lebih baik untuk menyelesaikan tugasnya seperti itu, Tor. Berarti tugas dulu kemudian menikah tugas berarti? dulu baru menikah. Oke. Seperti itu. Ini takbirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di kitab Fiqhul Manhaji ala madhabil Imam Syafi'i, al-afdaluh ar-rabi al-afdalu tarkuhu wa dzalika idza kana yajidul uhbah. Ketika nanti memang sudah ada biaya, walakinahu laisa muhtajan ila nikah, dan tidak membutuhkan ila nikah, wa kana munsyagidan lil ibadah, dan juga ini menyibukkan diri dengan ibadah. Artinya nanti bertugas ini juga masuk, Tor. Maka gimana wa talabul ilmi afdalu minan nikah fi hadhihi lalah.
fi hadhil halah, maka mencari ilmu ini lebih utama daripada menikah. Li'anna nikah rubama yasghiluhu an dzalika. Ya, karena nikah juga bisa nanti ibadah ketika nikah, seperti itu. Oke. Gak apa-apa, tergantung PP Mambul Ulum. Sampean bukan promo sampean. Sudah. Berarti dari PP Mambul Ulum itu tetap harus melanjutkan tugasnya. Artinya nikahnya pending dulu. Tergantung PP Mambul Ulum, sampean bukan promo. Coba Kerang Durin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Karang Durin ini konsepnya begini, sama mendahulukan mencari ilmu dahulu, tapi dengan catatan dia itu sudah mampu untuk membiayai sang istri. Gimana? Ini artinya sudah memenuhi kebutuhan dohiron wabatinan. Iya, terus. Lah ini di sini kan berhubungan dengan tugas pondok. Lah tapi di sini tetap harus mendahulukan untuk mencari ilmu terlebih dahulu. Iya. Kenapa? Karena kalau menikah dulu nanti bisa menghambat terhadap untuk ta'allumnya. Menghambat artinya berpengaruh lah. Iya. Artinya oleh sekone ilmu. Iya. Tapi ini yang bertugas ini ingin menikah ya? Iya. Oke. Ini kan sunat ya tak? Iya. Ya, di sini coba baca ibaratnya. Makin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang di sini dulu. Wala tatazawwaj illa ba'da an ta'lama anna taqdiru 'alal qiyami bi jami'i hawaijiha watlub al-ilmah awalan summa jama' al-malah minal halali. Kemudian summa tazawwaj. Kitab apa itu, Bi? Asbahun Nadhair. Oh iya. Hanafi itu ya. Siap. Fa innaka in talabat al-malah fi waqti ta'allum ajaza an talabil ilmi. Oke. Wada'akal malu ila syira'il jawari wal wilman wa tashtaghilu bid dunya wan nisa qabla tahsilil ilmi fayadi'u waqtuka wa yajtami'u 'alaikal waladu wa yaksuru 'iyaluka fatahtaju ila qiyami bimasalihihim wa tatrukul ilma washtagil bil ilmi fi unfuwani syababika wa waqti faraghi qalbika wa khatirika thumma shtawil bil mal liyajtami'a indaka. Oke. Berarti ada dua jawaban yang sama. Iya. Nanti berarti ini ada dua jawaban. Satu ini mengedepankan ilmu. Ini bukan ilmu wajib ya yang ditawarkan oleh Bapak Perumus ya, ilmu kifayah. Jadi ada yang mengedepankan ilmu kemudian menikah. Saya minta yang beda, yang barusan yang diangkat itu. PP Miftahul Ulum Beten. Kalau boleh Pak ya yang beda dari PP Mambul Ulum dan Ya moderator. Pertama kan dipandang dari segi mencari ilmu. Itu sudah jelas kan tadi sudah dibacakan bahwasanya lebih utama mencari ilmu daripada menikah. Memang lebih utama mencari ilmu ketika dia tidak akan terjerumus pada perzinahan. Ya. Itu pasti. Iya pasti itu. Juga kita menikah itu juga punya aturan, punya undang-undang, di mana dalam undang-undang di situ memang ada batas usia yang ditentukan, bukan hanya pada baligh saja, karena batas dalam undang-undang di situ dijelaskan bahwasanya orang
kalau perempuan itu minimal 19 tahun dan kalau laki-laki itu 25 tahun yang sekarang. Ya, terus. Nah, kenapa di situ ada batas umur 19 tahun dan 25 tahun? Mas ya, biar gak kemana-mana ya. Ya. Yang dipinta Bapak Perumus itu terkait